2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya perwakilan dari kelompok pajak reklame. Pertama-tama akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Bagas Adia Perdana, kemudian ada Juwita Reza, terus ada saya sendiri, Emriki Kurniawan Charis, Novlita Kurniati, dan kemudian ada Tria Nur Syafria. Pengertian pajak reklame. Pajak reklame adalah biaya yang wajib dibayar agar bisa mendapatkan izin untuk penyelenggaraan reklame. Pajak reklame diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang pajak reklame. Pajak reklame biasanya diperkenalkan menggunakan media periklanan besar yang berisikan informasi tentang pajak reklame dengan ilustrasi yang menarik dan ditempatkan pada area yang sering dilewati oleh orang ramai seperti sisi jalan raya. Dalam Perda Pajak Reklame DKI Jakarta, pajak reklame disebut sebagai alat, benda, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk menarik perhatian umum. Terakhir, pajak reklame dipercaya sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang berpotensi perlu dilakukan pemungutan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Selanjutnya ada jenis reklame. Secara umum, pajak reklame dibagikan menjadi dua bagian, yaitu reklame produk dan juga reklame non-produk. Reklame produk merupakan reklame yang berisi sebuah informasi tentang barang atau jasa. Tujuannya adalah untuk keperluan mempromosikan sesuatu barang. Sedangkan reklame non-produk merupakan jenis reklame yang semata-mata memuat nama perusahaan, benda, dan juga nama usaha. Contoh logo, simbol, atau yang juga identitas perusahaan yang bertujuan agar dapat dikenal dikenal lebih banyak masyarakat. Selanjutnya, subjek dan objek pajak reklame. Reklame papan billboard, videotron, megatron. Penyelenggaraan reklame yang menggunakan layar monitor untuk menampilkan iklan seperti gambar, rekaman video, dan ditayangkan dalam bentuk compact disc, digital video, disc, dan juga tulisan dalam bentuk apapun yang dapat berubah-ubah secara terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik atau tenaga lainnya. Lalu reklame kain, reklame yang dilakukan menggunakan bahan kain, kertas, plastik, karet, dan bahan lain yang sejenis. Lalu ada reklame melekat atau stiker. Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan, atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, dan digantungkan pada suatu benda. Lalu ada reklame selebaran. Reklame yang berbentuk lembaran lepas dan disebarkan atau dapat diminta dengan syarat tidak ditempel, dilekatkan, dan digantung pada tempat lain. Lalu ada reklame berjalan. Reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada sebuah kendaraan. Selanjutnya reklame udara. Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara, dan alat lain yang sejenis. Selanjutnya reklame apung. Reklame yang diselenggarakan dengan cara mengapung di permukaan air. Selanjutnya reklame suara. Reklame yang diselenggarakan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan oleh perantara alat. Selanjutnya reklame film dan slide. Reklame yang diselenggarakan dengan cara seperti klise, berupa kaca atau film, dan juga menggunakan bahan-bahan yang sejenis sebagai alat untuk memancarkan sesuatu kepada layar atau benda lain di dalam ruangan. Selanjutnya, reklame peragaan. Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang tanpa menggunakan suara. Yang tidak termasuk pajak reklame. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya. Label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut, yang luasnya tidak melebihi 1 meter persegi, ketinggian maksimum 15 meter dengan jumlah reklame terpasang tidak lebih dari 1 buah.
Penyelenggaraan reklame yang semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan. Penyelenggaraan reklame yang semata-mata mengenai pemilikan dan atau peruntukan tanah dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 1 meter persegi dan diselenggarakan di atas tanah tersebut kecuali reklame produk. Diselenggarakan oleh perwakilan diplomatik, perwakilan konsulat, perwakilan PBB, serta badan-badan khususnya badan-badan atau lembaga organisasi internasional pada lokasi badan-badan yang dimaksud. Cara menghitung pajak reklame. Tarif pajak reklame ditetapkan paling besar 25% dan tarif ini ditetapkan dengan peraturan daerah. Cara menghitung pajak ini dengan cara besarnya pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak yaitu 25% dengan dasar pengenaan pajak yaitu nilai sewa reklame. Rumusnya pajak reklame sama dengan tarif pajak kali dasar pengenaan pajak atau NSR. Atau pajak reklame sama dengan ukuran kali tarif kali masa tayang kali NSR. Hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksud dalam dasar pengenaan pajak ditetapkan dengan peraturan gubernur. Contoh cara menghitung pajak reklame. Perusahaan A ingin memasang baliho ukuran 3 kali 6 meter di area Batu 6. Protokol A sebanyak 6 buah selama 5 hari. Maka perhitungannya sebagai berikut. Pajak reklame sama dengan 18 meter kali 6 buah kali 125.000. 125.000 ini didapat dari hasil perhitungan nilai sewa reklame produk yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Dikali 5 hari, dikali 25%, hasilnya 16.875.000. Contoh perhitungan pajak reklame papan atau billboard untuk di wilayah DKI Jakarta. Pajak reklame produk ukuran billboard 3 kali 1 meter, lokasi di Jalan Sudirman, protokol A. 3 meter kali 1 meter dikali 125.000 dikali 365 hari kali 25% sama dengan 34.218.000 pajak reklame yang harus dibayar. Pajak reklame non-produk dengan ukuran yang sama namun dengan jenis pajak reklame non-produk. Berikut cara menghitungnya. 3 meter kali 1 meter dikali 25.000 dikali 365 hari dikali 25% sama dengan 6.843 pajak reklame yang harus dibayar. Berikut tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang dipahami atau ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Kemudian bila ada kata-kata yang salah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.